Halo, saya Denny dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Dalam video ini saya akan membahas tentang iterator dalam linked list. Tujuan pembelajaran dari video ini adalah memahami subdata linked list, memahami kompleksitas dari operasi-operasi pada tipe data abstrak linked list antara lain insert, delete, dan read, dapat mengimplementasikan linked list. Mari kita tinjau dahulu kenapa kita membutuhkan linked list. Nah, kita dapat menggunakan iterator yang lebih generik dan multipurpose atau serbaguna untuk mengakses elemen-elemen dalam linked list. Dengan interface yang lebih baik dan lebih seragam, akan memudahkan kita untuk mengembangkan metode-metode lain. Nah, apa contohnya? Nah, contohnya di sini ada method list size, di mana diberikan sebuah objek linked list, yaitu di sini disebut sebagai the list, di mana dalam objek the list memiliki satu reference ke header node, ya. Di sini ini adalah header node. Kemudian dari header node di sini ada 3 elemen. Nah, dalam video sebelumnya kita sudah membuat program, yaitu kita menggunakan sebuah kursor atau di sini sebagai node atau pointer yang menunjuk pada node yang sedang diproses. Pertama kali kita mulai, node-nya itu menunjuk ke sini, dan selama node-nya itu belum sampai di elemen terakhir, yaitu di sini node yang null, kita akan hitung count plus plus, ya. Nah, kemudian counternya atau currentnya maju setelah memproses node ini, maju ke node berikutnya sampai dia selesai. Nah, program ini tidak menggunakan iterator. Nah, sehingga akan menyulitkan kita jika kita ingin mengembangkan metode-metode lain. Misalkan kita ingin menjumlah elemen-elemen di dalam linked list. Nah, bagaimana jika kita menggunakan iterator? Nah, lagi-lagi di sini metode yang sama, namun kita di sini kita menggunakan sebuah list iterator, di mana sebelum kita melakukan iterasi, kita membuat objek list iterator. Kemudian di sini kita baru menggunakan loop. Bagian yang di sini kita melakukan reset kursornya menunjuk ke elemen pertama, dan selama iterator ini masih berada di dalam list, kita lakukan size plus plus. Kemudian di sini kita majukan kursornya menunjuk ke elemen berikutnya. Nah, kemudian jika kursornya itu tidak berada di dalam list, kita keluar dari loop dan kita kembalikan size-nya. Nah, sebagai analogi, iterator ini bisa dibayangkan seperti ini. Saya mempunyai linked list, ya. Dan kemudian di sini ada header node yang menunjukkan elemen pertama. Ini adalah linked list. Nah, untuk mengakses semua elemen dalam linked list ini, yang saya gunakan adalah saya membuat objek lain lagi, atau di sini adalah tukang yang mencatat sekarang sedang ada di mana. Nah, ini objek ini disebut sebagai iterator, ya. Nah, tukang ini atau objek ini, pekerjaan dia hanya mencatat sekarang sedang menunjuk elemen yang mana. Nah, misalnya di sini kita bisa katakan ke objek iterator ini iterator first. Nah, apa yang terjadi kita melakukan iterator first? Dia harus sekarang menunjuk ke elemen pertama. Nah, jika kita tanyakan pada iterator, apakah dia ada di dalam list? Karena ini ada di dalam list, maka dia akan menjawab true. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Size plus plus, size-nya tadi 0 menjadi 1. Nah, kemudian yang dilakukan di sini iterator advance. Nah, kita mengatakan ke objek iterator untuk maju 1. Nah, dengan kata lain, kita minta dia maju 1, berarti dia sekarang menunjuk ke objek yang node yang ini. Nah, sama halnya dengan kita mengecek lagi apakah dia is in list, apakah dia berada di dalam list. Ya, dia return true, maka size plus plus, kemudian iterator advance, yang dilakukan adalah maju 1 lagi,
dia sekarang menuju ke sini. Kemudian apakah dia dalam list? Ya, size plus plus. Kemudian iterator advance, yang dilakukan adalah maju lagi, dia menuju ke sini. Apakah ada dalam list? Iya, size plus plus. Kemudian iterator advance. Nah, di sini nextnya apa? Nextnya adalah empty tadi. Karena nextnya empty, maka iterator ini dia menunjuk ke elemen null. Nah, karena dia menunjuk ke elemen null, ketika ditanya apakah dia ada dalam list, jawabannya false, dia keluar, dia return size-nya. Di sini size-nya dalam kasus ini adalah 4. Nah, iterator ini lebih generik. Misalkan saat ini kita menggunakan yang namanya single link list, yaitu setiap node hanya mempunyai satu link yang menunjuk ke elemen di depannya. Nah, nanti kita akan melihat ada beberapa variasi, double link list, circular link list, dan lain sebagainya. Nah, di dalam iterator ini, kita tidak perlu mengetahui apakah dia single link list, double link list, atau circular link list. Ya, nah, kita cukup menggunakan interface atau method yang cukup generik, yaitu first, is in list, dan advance. Jadi kita tidak perlu tahu detailnya bagaimana caranya si iterator ini menunjuk ke elemen pertama atau di reset sekarang menunjuk ke elemen pertama lagi. Kita tidak perlu tahu bagaimana si iterator ini memeriksa apakah dia ada dalam list atau bagaimana dia memajukan kursornya menuju ke elemen berikutnya. Nah, ini tentunya berbeda dengan implementasi sebelumnya, di mana kita harus mengetahui detail-detailnya bagaimana melakukan operasi-operasi seperti first, is in list, dan advance. Nah, karena ini kita menggunakan prinsip object-oriented programming, yaitu encapsulation. Artinya kita tidak perlu tahu bagaimana detailnya, kita cukup menggunakan interface-nya saja. Jadi, untuk melakukan sebagian besar operasi-operasi pada list, kita perlu menyimpan informasi posisi saat ini atau current position. Nah, itu seringkali disebut sebagai kursor. Contoh kursor itu apa? Nah, ini bisa dilihat. Nah, sekarang saya menggerakkan kursor, ya. Nah, misalkan saya membaca ini untuk melakukan sebagian besar. Nah, ini adalah kursor. Ini adalah menyimpan current position atau posisi saat ini di mana saya sedang membaca. Saya besar operasi-operasi pada list. Kita perlu menyimpan informasi posisi saat ini. Nah, itu adalah current position atau kursor. Anda bisa membayangkan kita melakukan hal yang sama pada linked list. Nah, kelas list menyediakan method-method yang tidak bergantung pada posisi. Jadi misalkan method seperti isEmpty dan makeEmpty, apakah list itu kosong atau tidak. Nah, jika kita ingin menanyakan apakah list kosong, kita tidak perlu tahu posisi di mana, kita bisa menjawab apakah list itu kosong atau tidak. Namun kalau misalnya kita menanyakan informasi seperti apakah ini sekarang masih ada dalam list atau geser ke posisi pertama, nah itu memerlukan sebuah posisi. Nah, kelas list iterator menyediakan method-method yang umum digunakan untuk melakukan operasi pada list, antara lain advance, retrieve, first. Nah, advance itu kita perlu posisinya. Kenapa? Karena kita akan menggeser posisinya dari satu node ke node berikutnya. Retrieve yang kita lakukan adalah kita mengambil atau membaca yang sedang ditunjuk oleh posisi tersebut atau kursor tersebut. Kalau first itu adalah menggeser ke node pertama. Nah, analoginya seperti ini. Nah, ini adalah iterator, bisa Anda lihat. Nah, kalau saya bilang iterator first, misalkan ini adalah sebuah linked list pada kalimat ini saja. Iterator sekarang kursor menunjuk ke kata pertama. Ketika saya bilang advance, dia maju. Saya bilang retrieve, saya membaca isinya yang ditunjuk oleh kursor tersebut, yaitu iterator. Saya advance, 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 advance. Saya retrieve yang advance,
advance, saya retrieve untuk saya katakan first, balik lagi ke sini. Nah, internal struktur dari list dienkapsulasi oleh list iterator. Jadi kita tidak perlu lagi tahu bagaimana struktur dalam list tersebut. Informasi posisi current itu disimpan dalam objek iterator. Jadi dari objek list tidak perlu menyimpan current position, namun hanya iterator. Kenapa? Karena operasi-operasi pada list tidak memerlukan posisi. Ya, seperti yang tadi dibahas, list tidak bergantung pada posisi, karena itu tidak perlu ada di dalam list. Namun di dalam iterator kita memerlukan posisi, karena itu disimpan dalam objek iterator. Nah, yang menariknya, kita bisa saja punya satu objek list, namun kita memiliki dua objek iterator yang sedang menunjuk ke posisi yang berbeda. Nah, ini dimungkinkan sekali dengan menggunakan kelas iterator. Nah, jadi perancangannya kurang lebih seperti ini. Kita memiliki interface list. Nah, di sini adalah method-method yang tidak memerlukan posisi, contohnya seperti isEmpty dan makeEmpty. Nah, list ini interface diimplementasikan oleh kelas linkList dengan di sini punya suatu variable instance yaitu header yang tipenya list node. Dia menunjuk ke node pertama. Ini adalah list node di mana dia punya dua variable instance yaitu elemen dan next, ya, di mana next itu menunjuk ke objek list node lagi. Nah, di sini yang baru kita mempunyai interface list iterator, di mana di sini ada operasi-operasi seperti insert, remove, advance, is in list dan lain sebagainya, misalkan retrieve, ya. Nah, interface ini diimplementasikan oleh linked list iterator, ya. Nah, di dalam linked list iterator dia punya dua variable instance, satu menunjuk ke list yang mana yang sedang saya tunjuk, dan di sini node mana yang sedang saya tunjuk. Nah, jadi di dalam kelas iterator kita punya method insert, yaitu melakukan penyisipan X setelah posisi current, remove X, atau kita juga bisa remove next, menghapus item setelah posisi current. Nah, method find dia menggeser posisi current atau kursornya untuk menunjuk ke X, di mana X ini nilai yang kita ingin cari. Nah, zeros itu menggeser posisi current ke posisi sebelum first. Ya, jadi ini misalkan dalam sebuah linked list dia menunjuk ke header node, ya. Ini header. Nah, kalau first itu dia menunjuk ke elemen pertama, ini adalah first. Nah, kalau ini adalah zero, elemen ke 0. Nah, kalau advance dia memajukan posisi current ke elemen berikutnya. Is in list dia akan mengembalikan true jika dia menunjuk ke posisi yang valid di dalam sebuah list. Nah, retrieve dia mengembalikan item yang sedang ditunjuk oleh kursor. Nah, di sini bagaimana kalau terjadi kasus-kasus di mana ada illegal access, insert, atau remove? Nah, kita bisa menggunakan exceptions dalam Java untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Nah, bagaimana implementasi di dalam Java? Sebagian besar cukup mudah, seluruh method relatif pendek. Nah, jadi list iterator menyimpan reference dari objek list sebagai private data. Nah, karena linked list iterator berada dalam package yang sama dengan package list, maka jika field di dalam list itu adalah package friendly, maka dapat diakses oleh list iterator. Nah, ingat bahwa di dalam Java ada 4 macam access specifier. Satu adalah public, kemudian yang paling bawah ada private,
kemudian ada protected. Nah, kemudian di sini kalau tidak disebutkan apa-apa, itu disebut package friendly. Jadi kelas-kelas yang pada package yang sama dapat mengaksesnya. Nah, di sini ada tabelnya untuk Java Access Level. Nah, modifiernya seperti yang sebelumnya dibahas, ada private, no modifier atau di sini package level atau defaultnya, di sini protected, public. Nah, yang dimaksud dengan package friendly itu adalah bagian yang ini. Jadi ketika kita membuat kelas dengan variabel-variabel instance-nya public, protected, atau tidak menyebutkan apa-apa, artinya apa? Variabel instance tersebut dapat diakses oleh kelas-kelas lain pada package yang sama. Nah, coba kita lihat implementasinya seperti apa. Kita mempunyai public class linked list iterator yang mengimplementasikan sebuah interface list iterator. Nah, di sini ada dua buah variabel instance, yaitu pertama yaitu linked list, yaitu kita sebut sebagai the list. Kemudian di sini ada current yang bertipe list node. Bagian ini, variabel instance ini menunjukkan posisi sekarang, ya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat listnya itu sendiri? Kita punya constructor public linked list dan kita berikan sebuah list. Nah, di sini kita menginisialisasi variable instance the list, yaitu sama dengan any list yang diberikan sebagai construction parameter. Kemudian posisi current itu sekarang menunjuk kemana? Kalau listnya itu kosong, ya, dia menunjuk ke header node. Kalau dia tidak kosong, menunjuk ke header next. Ini artinya apa? Ini menunjuk ke elemen pertama, ini menunjuk ke elemen ke 0. Nah, konstruktor yang kedua ini dia menerima sebuah list. Nah, list ini kan bisa saja bukan linked list. Nah, namun kalau dia bukan linked list akan terjadi class cast exception. Kenapa? Ketika kita melakukan casting ini ternyata any list ini bukan linked list, maka dia akan terjadi class cast exception. Oke, nah sekarang kita lihat implementasi dari method-methodnya. Nah, method advance seperti yang dikatakan sebelumnya, yang dilakukan hanya maju satu langkah, ya. Nah, yang dilakukan adalah hanya memanipulasi current. Kenapa? Current ini yang kita majukan. Nah, kita bisa memajukan kalau currentnya itu tidak null. Kenapa? Kalau currentnya null artinya dia sudah sampai di paling belakang. Kalau kita majukan tidak bisa. Nah, jadi jika current itu tidak null, yang kita lakukan current adalah current next. Jadi posisi currentnya sekarang menunjuk ke next-nya si current. Untuk retrieve, nah pertama kali dia tinggal periksa dulu apakah dia ada di dalam list. Jika ada di dalam list, maka dia bisa mengembalikan elemennya yang disimpan di dalam node tersebut. Jika tidak di dalam list, dia mengembalikan null. Zeros itu reset current position ke header node, ke posisi 0. Jadi sederhana sekali, tinggal current sama dengan the list header. Nah, jadi di sini balik menunjuk ke elemen ke 0. Nah, jadi ingat di dalam kelas ini ada variabel the list. The list itu isinya adalah reference yang menunjuk ke objek ini. Di dalam objek linked list itu ada variabel namanya header, di mana header itu ada reference yang menunjuk ke elemen pertama. Nah, karena ini adalah the list header, berarti apa? Yang di copy adalah alamat yang disimpan dalam variabel header ini, yaitu jadi dia menunjuk ke elemen ini. Ini adalah the list header. Ini zero. Nah, first itu adalah kita melakukan reset posisi ke node pertama dalam list. Nah, ini yang dilakukan adalah di sini lihat the list titik header titik next. The list ini adalah objek ini. Headernya menunjuk ke sini.
next-nya adalah yang ini. Nah, berarti current sekarang menunjuk ke sini. Nah, ini kalau kita lakukan first. Nah, bagaimana kalau listnya itu kosong? Nah, kalau listnya kosong, kita melakukan first, current-nya menjadi null. Kenapa? Karena kalau ketika kosong, di sini isinya null. Ya, header next-nya null. Kalau kosong. Nah, method berikutnya adalah method insert, di mana kita menyisipkan setelah current position. Ya. Nah, objek yang kita ingin insert adalah X. Nah, pertama kali kita cek dulu di mana posisi sekarang. Kita tidak bisa menginsert kalau current position atau kursornya menunjuk ke null. Artinya apa? Dia menunjuk ke elemen setelah paling belakang. Ya. Nah, karena itu kita melempar sebuah exception item not found insertion error. Nah, jika current tidak null, maka kita langsung bisa menyisipkan. Bagaimana cara menyisipkan? Ingat dalam kuliah sebelumnya, dalam video sebelumnya, yaitu kita membuat sebuah node baru, ya, di mana di sini kita sisipkan x-nya, objeknya di sini, dan objek baru ini menunjuk next-nya yang ditunjuk oleh current. Kemudian di sini kita simpan dalam variabel new node. Nah, current next-nya itu akan menunjuk ke new node, dan kemudian current-nya diganti menunjuk ke new node. Jadi setelah penyisipan selesai, current menunjuk ke elemen atau node yang baru saja kita buat. Jadi ingat, bagian yang ini baru menyisipkan saja. Bagian yang ini, ya, operasi sama dengan yang ini, dia menggeser posisi kursornya atau currentnya menunjuk ke node yang baru disisipkan. Nah, method find itu bertujuan untuk set posisi saat ini ke node pertama yang berisi item yang kita cari, yaitu X ini adalah item yang kita cari. Nah, posisi kursornya harus menunjuk ke node yang berisi X. Nah, bagaimana cara implementasinya? Kita bisa menggunakan kursor. Kita buat kursor sendiri, yaitu iterator, ITR, tipenya adalah list node. Pertama kali menunjuk ke elemen pertama, ya. Selama kursor itu tidak null, dan selama elemen yang ditunjuk oleh kursor itu tidak sama dengan X, maka yang dilakukan adalah ITR sama ITR next, yaitu kita geser ke node berikutnya. Nah, di sini ada dua post condition. Post condition apa? Ingat bahwa post condition itu adalah negasi dari kondisi ini. Nah, apa yang dimaksud dengan post condition? Kapan dia keluar dari loop? Nah, negasi dari ini apa? Nah, jadi ITR sama dengan null. Ingat, kita menggunakan De Morgan, maka ini kita negasi. Atau ITR titik elemen titik equals X. Nah, karena ini ada dua kemungkinan kan, bisa saja dia keluar dari loop ketika ITR-nya null, atau keluar dari loop ketika ITR elemennya itu sama dengan X. Nah, karena itu kita periksa aja cukup salah satu kondisinya. Nah, kalau ITR sama dengan null, apa yang terjadi? Kita bisa menginterpretasikan bahwa elemen tersebut tidak ada, maka kita jawab return false. Nah, kalau tidak null, berarti kan yang ini keluar dari loopnya karena ITR elemen equals X. Karena itu kita set current-nya menjadi ITR. Kenapa? Karena ITR itu menunjuk ke elemen yang isinya sama dengan X. Kita set current-nya menjadi ITR, kemudian baru return true. Nah, current-nya ini adalah current si kursornya yang dimiliki oleh objek iterator. Nah, method remove dia menghapus kemunculan pertama dari item tersebut. Nah, kalau dia sukses, dia menggeser posisi kursor itu menunjuk ke elemen pertama. Jika tidak,
kursor tidak digeser. Nah, jadi di sini ini adalah objek yang kita ingin hapus. Kalau kita menemukan objek X ini di dalam list, kita hapus. Bagaimana kalau ada 5 objek X? Nah, yang kita hapus hanya yang pertama. Makanya di sini disebut first occurrence. Nah, prinsipnya sama dengan menggunakan method find sebelumnya itu. Kita menggunakan iterator. Pertama kali di sini kita menunjuk ke the list header. Nah, kenapa kita menggunakan the list header? Ingat, kita ingin menghapus. Karena itu kita harus punya kursor yang menunjuk ke node sebelumnya. Nah, di sini bedanya juga yang di sini yang kita lihat, kita cek apakah next-nya itu tidak null. Nah, yang kita bandingkan adalah elemen yang ditunjuk di depannya. Ya, makanya di sini itr.next.element equals x. Karena yang kita ingin cek depannya. Depannya x bukan. Nah, kalau depannya bukan x, dia maju. Nah, jadi while-nya ini, apakah depannya null? Oh, kalau depannya null, udah keluar. Kalau misalnya dia depannya tidak null, dicek. Oh, depannya x bukan. Oh, kalau x, keluar. Kalau bukan x, maju. Nah, di sini post condition-nya juga ada 2, yaitu, ingat menggunakan De Morgan, itr next sama dengan null, atau itr next.element.equals x. Nah, kita cek aja yang pertama. Jika itr next-nya sama dengan null, artinya apa? Kita tidak menemukan, kita bisa melempar exception, throw, new item not found, remove fails. Nah, jika tidak ini artinya apa? itr itu menunjuk ke elemen, ke node sebelumnya, di mana depannya itu x. Ya. Nah, jadi bagaimana cara membypassnya? Kita melakukan itr next sama dengan itr next. Nah, sekarang kita coba dalam kasus ini, misalkan kita ingin mendelete B, ya. Jadi objek yang di sini ini adalah B. Nah, pertama kali kita punya itr itu menunjuk ke the list header. Jadi itr itu menunjuk ke sini. Nah, dicek apakah next-nya null? Apakah next-nya itr null? Tidak null karena dia menunjuk A. Oke, apakah next elemennya ini adalah B? Bukan. Nah, karena bukan, dia maju itr sama itr next. Nah, sekarang itr sekarang menunjuk ke sini, ya. Tidak lagi menunjuk ini. Nah, itr menunjuk ke sini. Dilihat, apakah itr next-nya null? Oh iya, null. Tidak null. Oke, apakah next-nya elemennya itu B yang kita cari? Oh iya, oke. Karena itu dia keluar dari loop. Karena ini menghasilkan false. Bagian yang ini false. Ya. Kita ini false, keluar dari loop. Dicek, apakah next-nya dari si itr itu null? Nah, next-nya dari itr bukan null kan? Oke, berarti ada. Nah, di sini itr next sama dengan itr next. Ingat, kita evaluasi yang sebelah kanan dulu. itr next itu ini. Next yaitu ini. Nah, jadi pointer yang ini di-copy ke sini, ke dalam itr next. Nah, jadi apa yang terjadi adalah seperti ini. Jadi A menunjuk ke C, tidak lagi menunjuk ke D. Dengan kata lain, kita menghapus node D. Nah, setelah kita selesai menghapus, current-nya kita set ke header. Kenapa di sini dikatakan kalau sukses kita set ke node pertama, yaitu current-nya tadi yang menunjuk itu sekarang menunjuk ke sini. Kenapa current-nya perlu di reset? Bisa saja khawatirnya current itu saat itu sedang menunjuk ke node B. Nah, kalau B-nya itu sudah dihapus, nah itu kan menjadi masalah ketika current masih menunjuk ke node B, tapi B-nya itu sudah dihapus. Karena itu kita perlu reset balik ke node pertama. Nah, untuk remove next, apa yang dilakukan? Nah, ini juga cukup sederhana, sama seperti yang tadi. Kalau current-nya null atau next-nya null, kita return false karena tidak bisa dihapus. Maksudnya current itu null ini apa? Berarti dia menunjuk ke elemen setelah elemen terakhir. Current next sama dengan null, apa yang terjadi? Apa maksudnya? Adalah kita menunjuk ke elemen terakhir. Nah, kita kan mau hapus elemen setelah posisi current. Nah, karena itu
dia tidak bisa dihapus. Buat apa? Tidak ada yang dihapus karena dia return false. Kalau misalnya dia kalau tidak mempunyai elemen berikutnya return false. Nah, kalau tidak, yang dilakukan adalah kita mendelete, yaitu current next sama dengan current next. Jadi kita bypass elemen next-nya itu, dan kemudian kita return true. Nah, bagaimana implementasi method isInList? Ternyata cukup sederhana. Dia ada di dalam isInList kalau dia tidak menunjuk ke null atau elemen yang paling belakang itu, bukan paling belakang, setelahnya paling belakang. Dan dia tidak menunjuk ke header node. Nah, kalau misalnya ini jawabannya adalah true, maka dia berada dalam list. Kalau ini jawabannya false, maka dia tidak berada di dalam list. Ada beberapa catatan mengenai exception pada implementasi yang kita bahas sebelumnya. Pertama, beberapa method dapat men-throw atau melempar item not found exception. Nah, namun jangan menggunakan check exception secara berlebihan atau secara eksesif, karena setiap check exception harus ditangkap atau di-code dan diteruskan di propagate, sehingga menuntut program harus selalu membungkusnya dengan blok try catch. Contoh dalam implementasi sebelumnya, method advance tidak men-throw exception. Lihat di sini tidak men-throw exception, walaupun sudah berada di pada akhir elemen, ya. Nah, maksudnya apa? Kalau current-nya itu null, berarti dia pada akhir elemen. Ketika kita panggil method advance, dia tidak maju lagi, dan juga tidak melempar exception. Bayangkan bagaimana implementasi method list size bila method advance men-throw check exception. Berarti kita harus menggunakan block try and catch. Nah, jadi berapa kompleksitas running time dari operasi-operasi pada linked list? Nah, untuk insert, ketika kita menginsert hanya pada posisi berikutnya dari posisi saat ini atau kursor atau current, itu menggunakan waktu konstan. Untuk menambah elemen di depan atau prepend itu juga konstan. Maksudnya apa? Tidak bergantung pada banyaknya elemen pada linked list tersebut. Delete next juga konstan, delete first juga konstan. Untuk find itu ordernya adalah on, karena kita harus melakukan penelusuran setiap elemen dalam linked list. Untuk retrieve current position itu ordernya adalah konstan. Nah, keuntungan linked list pertama adalah growable dibandingkan dengan array. Nah, array, jika kita ingin memperbesar array, kita harus membuat array baru dan kemudian memindahkan isi dari array yang lama ke array baru yang lebih besar. Sedangkan untuk linked list tidak perlu. Langsung saja kita membuat node baru dan menyisipkannya. Dan juga keuntungan kedua adalah mudah dalam membaca, insert, delete elemen pertama dan terakhir. Maksudnya untuk elemen terakhir jika kita juga menyimpan referensi ke posisi terakhir, tidak hanya posisi head atau current. Nah, dalam contoh-contoh yang kita berikan sebelumnya, itu kita hanya punya header nodes yang menunjuk ke elemen pertama. Kalau kita ingin melakukan read, insert, delete pada elemen terakhir, kita juga harus menyimpan posisi elemen terakhir. Kerugiannya, ketika kita memanggil operator new, itu ada sebuah overhead, yaitu kita memerlukan proses yang cukup banyak. Pertama, kita mengalokasikan memori, menginisialisasi, dan mengembalikan reference. Itu yang dilakukan oleh operator new. Nah, kita melakukan new setiap membuat node baru. Bandingkan dengan array, kita hanya membuat array satu kali dengan besar yang sudah kita tentukan, misalkan 1000 elemen, dan kita tidak perlu manggil new lagi, ya. Sedangkan dengan linked list, setiap kita menginsert, kita harus manggil operator new. Yang kedua, ada sebuah overhead juga, satu reference untuk setiap node. Maksudnya apa? Bandingkan dengan array itu tidak perlu menyimpan reference ke next element, ya. Sedangkan dalam linked list itu harus ada. Nah, padahal next element itu reference ke next element itu sebenarnya tidak diperlukan oleh user. Nah, itu adalah suatu overhead, ya.
Nah, sekarang coba kita lihat beberapa cara untuk mencetak seluruh elemen dalam linked list. Nah, ini adalah cara pertama tanpa menggunakan iterator dan kita menggunakan loop. Nah, di sini bisa dilihat kita mengimplementasikannya di dalam kelas linked list. Kita buat method print. Nah, di mana kita mempunyai variabel p, variabel lokal p-nya ini adalah sebuah pointer, ya, atau reference, atau kursor, atau current yang pertama kali menunjuk ke elemen pertama karena kita inisialisasi dengan header next. Selama p-nya itu tidak null, kita cetak datanya atau elemennya pada node p tersebut dan kita maju satu langkah. Nah, setelah ini kita ulang-ulang, pada posisi terakhir p-nya itu adalah null. Maksudnya apa? Kita sudah mencapai ke elemen paling belakang. Nah, cara kedua, kita juga bisa melakukan tanpa menggunakan iterator, namun kita menggunakan rekursif dengan menggunakan method static. Nah, di sini bisa dilihat kita ada method rekursif, print rec, diberikan sebuah node, dia memeriksa apakah node-nya itu null. Kalau dia tidak null, dia cetak datanya atau elemennya, kemudian dia memanggil rekursif lagi untuk ke node berikutnya. Jadi di sini menggunakan method yang sama, karena itu disebut method rekursif. Nah, di sini bisa Anda lihat di sini private dan static. Private berarti dia ini adalah helper method, ya. Dan di sini ini adalah public, ini adalah driver methodnya. Nah, driver methodnya hanya memanggil method print rec yang rekursif ini dengan memberikan header next, yaitu elemen node pertama. Nah, cara ketiga kita juga bisa menggunakan rekursif tanpa menggunakan static. Jadi bisa Anda lihat di sini ada kelas list node dan ada method print. Jadi ketika kita menyuruh node itu untuk mencetak, yang dilakukan adalah dia mencetak datanya, kemudian dia melihat saya menunjuk ke elemen atau node berikutnya tidak. Kalau saya menunjuk ke node berikutnya, saya suruh dia untuk mencetak. Jadi bayangkan ini seperti orang berantai atau bisa seperti ini. Misalkan ini ada orang 1, ini 2, ini 3, ya. Nah, bayangkan saya menyuruh mereka untuk menyebutkan nama mereka. Jadi pertama saya bilang ke sini suruh print. Dia menyebut namanya dia, terus dia lihat ke belakang dia masih ada orang nggak. Kalau ada orang, dia menyuruh dia untuk mencetak. Kemudian dia lihat lagi di belakangnya ada orang nggak. Oh, ada orang. Dia bilang suruh, oh cetak dong, gitu kan. Nah, terus dia cetak, terus dia lihat lagi belakangnya, oh nggak ada. Ya udah dia stop. Dia nggak nyuruh orang di belakangnya lagi. Nah, bayangannya seperti itu. Ini adalah node. Ya, masing-masing ini adalah node. Nah, di sini di kelas linked list-nya kita punya method print. Yang dilakukan adalah dia melihat header next-nya null atau tidak. Kalau header next-nya tidak null, kita suruh orang pertama untuk mencetak. Nanti dia akan berantai. Nah, jadi di sini bayangannya di sini ada header-nya. Ini ada header. Nah, kita tinggal lihat next-nya si header null nggak. Kalau next-nya header null, artinya apa? Tidak ada di dalam linked list. Nah, kalau headernya tidak null, kita menyuruh orang pertama untuk mulai mencetak. Nah, kenapa ini rekursif? Nah, bisa dilihat bahwa method print ini memanggil method print yang sama, namun pada objek yang berbeda. Karena bukan pada objek this, tapi pada next-nya. Nah, cara keempat bisa menggunakan iterator. Ini di dalam kelas linked list, kita membuat method print. Kita buat sebuah objek iterator dengan linked list-nya itu adalah diri dia sendiri. Kemudian kita menggunakan for loop. Pertama kali kita set posisinya menunjuk ke elemen pertama. Selama masih ada dalam list, kita retrieve, kita ambil elemennya, kemudian kita cetak, dan kemudian
kita maju menuju ke elemen berikutnya, diperiksa lagi apakah dia masih dalam list dan dilakukan berulang-ulang. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin memiliki linked list yang terurut atau sorted? Nah, jadi kita menjaga elemen-elemen dalam linked list tersebut selalu terurut. Nah, hampir seluruh operasi sama dengan linked list kecuali insert. Jadi ketika kita menambahkan data, kita harus mencari posisi yang tepat sehingga linked list tetap terjaga. Nah, jadi pada dasarnya sebuah sorted linked list itu sama seperti linked list, namun yang berbeda adalah iteratornya. Jadi kita dapat membuat sebuah kelas baru yaitu sort list iterator yang dapat kita turunkan dari kelas list iterator. Nah, ingat karena elemen-elemen di dalam sorted linked list ini harus bisa dibandingkan, maka itu elemen-elemen dalam sorted linked list harus mengimplement comparable, interface comparable dalam Java. Nah, implementasinya kita bisa menggunakan inheritance, kemudian untuk insert, kita dapat mengoverride method milik kelas linked list, namun di sini kita menggunakan comparable. Karena objek-objek yang dimasukkan dalam linked list harus bisa dibandingkan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, atau dia sama dengan. Nah, beberapa catatan penting, list iterator menggunakan method equals pada implementasi find dan remove. Nah, harus dipastikan kelas yang digunakan sebagai elemen, misalkan kita membuat kelas sendiri namanya myInteger, harus memiliki method equals. Dan signature-nya dari method tersebut harus sama persis atau method header-nya, yaitu public boolean equals object, ya, dan ini nama parameternya. RHS itu right hand side, atau kita boleh saja memberikan nama yang berbeda, namun yang penting signature-nya harus sama, yaitu nama method dan parameter-parameternya. Nah, contohnya signature ini salah. Kenapa salah? Karena di sini menggunakan signature yang berbeda, karena di sini menggunakan comparable, bukan menggunakan objek. Ketika kita override, kita harus menggunakan signature yang sama dari method yang kita override dari superclass. Ingat, konsep ini adalah konsep inheritance dalam object oriented programming. Nah, method equals dari kelas object dapat diturunkan dan dapat digunakan. Yang ada di dalam kelas object, implementasinya biasanya seperti ini. Dia hanya membandingkan apakah reference this sama dengan reference object yang diberikan. Nah, jadi di sini method equals ini tidak membandingkan isinya, hanya membandingkan reference-nya. Jadi bisa aja kita mempunyai dua objek yang berbeda, namun isinya sama persis, dan method equals-nya akan menjawab false. Inti pembelajaran dari video ini adalah satu, kelas iterator memberikan cara akses ke elemen-elemen dalam sebuah linked list yang generik. Elemen-elemen dalam sebuah linked list dapat diakses dengan cara rekursif, selain menggunakan iterator. Kelebihan dan kekurangan dari linked list adalah satu, kelebihannya adalah growable, maksudnya dapat bertambah besar, tapi kekurangannya ada overhead untuk sebuah pointer, karena setiap node harus menyimpan pointer ke elemen node berikutnya, dan juga ada pemanggilan terhadap operator new untuk membuat node baru ketika kita ingin menambahkan sebuah elemen ke dalam linked list. Nah, kekurangan yang lain hanya bisa diakses secara sekuensial, tidak seperti array di mana kita langsung dapat mengakses elemen dengan indeks 10 atau indeks 15. Nah, kalau linked list kita harus mengakses dari depan.